Yeay. Oh oke, mau nyanyi kita dengerin dulu ya. Ada yang mau nyanyi dong. Oke boleh. 2, 3. 20 Agustus tahun 22. Inilah ibadah AOG Jakarta. Wow, boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Oke, luar biasa. Shalom, Army of God. Telat. Mana suaranya? Oke. Kita juga mau menyapa teman-teman kita yang hadir ibadah Secara live online streaming, ya? secara live streaming, Oke, ibadah online. shalom Hai, semuanya. shalom teman-teman. Oke, Oke. kita mau ngapain Nah, lagi nih? Tanggal 17 Agustus kemarin kan kita sudah merayakan Hari Proklamasi gitu Betul kan, Hari sekali, Kemerdekaan yes. Indonesia. Nah hari ini Cedela, Ya. kita mau merayakan Apa nih? untuk menyambut teman-teman kita yang baru pertama kali hadir di tempat ini. Oke, Gitu ya. betul dong. Oke, kita mau undang untuk teman-teman yang baru pertama kali hadir, boleh dong lambaikan tangannya. Boleh lambaikan tangannya atas aja ya. Biar kita Boleh kelihatan teman-teman nih. lambaikan tangannya. Lambaikan Tetap tangannya lambaikan boleh. tangannya. Oke, teman-teman Asyar ada di sebelah kanan. Yang di Iya. tengah boleh tetap lambaikan tangannya yang baru pertama kali Tetap hadir. diangkat aja ya, biar nanti Asyar akan menyampaikan untuk connect Betul, me-nya. Betul ya. Form Connect Me. Betul. Atau teman-teman yang baru pertama kali ikut ibadah ini secara live streaming juga mungkin boleh scan QR code yang ada di layar kalian. Iya, betul gitu sekali. Ya. Langsung Untuk scan aja. ikut ke Connect Group. Apa Yes. itu Connect Group, Cedela? Connect Group adalah komunitas rohani Gereja Muar Sharon pastinya Betul. ya. Di dalamnya kita ngapain aja Grace? Di dalamnya kita mau menyembah Tuhan bareng, Yes, kita mau betul. mengenal pribadi Tuhan lebih Iya, lagi tentunya luar gitu biasa ya. pokoknya ya. Oke, nah buat teman-teman kita yang baru pertama kali hadir, boleh tetap stay lambaikan tangannya. Yes. Dan kita arahkan untuk teman-teman tetap duduk aja. Iya. Dan teman-teman yang udah lama ikut ibadah di sini, atau teman-teman yang udah tergabung ke dalam CG, kita mau sama-sama bangkit berdiri. ya. Kita mau menyambut Ah. teman-teman yang baru pertama kali hadir di ibadah AOG hari ini. Dengan gaya khas AOG Jabodetabek. Betul sekali. Oke, udah ya. Oke? Oke, ayo kita mau menyambut teman-teman kita dengan penuh sukacita dalam hitungan 1, 2, 3. Welcome home. Welcome Yeay, luar home biasa. teman-teman. Dipersilakan duduk kembali. Oke, nah selanjutnya Yes. teman-teman kita akan membuka MSJ 1. Ya, betul Ya. sekali. Telah dibuka pendaftaran MSJ 1 mulai dari tanggal 7 Agustus sampai 21 Agustus tahun 2022. Iya, betul sekali. Dan kelas akan diadakan pada hari Sabtu, Yes. tanggal 27 Agustus 2022 Yes. secara online. Jadi Betul. jangan lupa untuk daftar. Segera daftarkan diri kalian gitu ya. Ini ya, untuk MSC Ya, satunya. gitu. Oke, Oke, selanjutnya. lanjut ya. Dan juga untuk berita selanjutnya adalah kita akan mengadakan worship night. Siapa antusias? Mana suaranya? Suaranya luar biasa ya. Mantap. Oke, kita akan ada ibadah worship night tanggal 26 Agustus jam 19.30 melalui YouTube GMS Jakarta. Jadi kalian jangan lupa untuk streaming langsung di sana. Mantap. Bareng-bareng mungkin sama teman-teman CG Betul kali sekali. ya. Oke. Nah selanjutnya kita akan melakukan persembahan dan persembahan misi. Persembahan misi ini adalah untuk perintisan Gereja Muar Sharon Jakarta Selatan dan Bekasi. gitu ya. Betul sekali. Gitu Agak kan diam ya. itu ya. Persembahan Luar dapat biasa. dilakukan melalui transfer BCA, ya QR code, Ya. edisi BCA yang ada di Hall A dan Hall B, dan Betul. secara tunai melalui amplop yang sudah disediakan di kursi Ya. kalian masing-masing. Kalian Warna juga bisa merah lihat dan sini ya. kuning. Bukan warna merah dan putih, karena itu bendera. Bukan, kita itu bendera. Itu kita loh hari ini. Iya kita dong hari ini. Oke, Oke. Selanjutnya, sebelum kita memulai ibadah, yuk kita sama-sama bersatu di dalam doa. Tuhan, thank you Tuhan untuk hari ini Bapa, biarlah Tuhan ibadah kami Tuhan, dari awal pertengahan hingga pada akhirnya Tuhan Engkau yang menjamah setiap hati kami Bapa. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus haleluya. Amin. Selamat beribadah. Selamat beribadah. Tahun 2022, tahun mimpi dan penglihatan. Oh, betapa mulianya mimpi Bapa atas kita anak-anaknya. Adopsilah dalam jiwa visi kerajaan sorga atas hidup kita, atas keluarga kita, atas pekerjaan dan bisnis kita, atas masa kecil, masa muda,
dan masa tua kita. 2030 300 gereja, urapan korporat untuk kita semua. Bayarlah harga kekudusan demi sebuah mimpi dari Allah. Apapun yang terjadi tahun ini, peganglah perjanjianmu dengan Tuhan erat di dada. Bersabar dalam menanti janji, sebab pengharapan tidak mengecewakan. Latihlah telinga roh dan kepekaan sebelum membuat perencanaan dalam hikmat-hikmat yang tak terduga. Bahkan langit pun bukanlah batasnya, hingga keturunan kita menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Generasi bapa dan generasi anak berlomba-lomba dalam gelanggang ilahi. Visi anak-anak kita akan melampaui mimpi kita. Di sini Tuhan setia hingga ribuan generasi. Saling mengasihi dan saling mengampuni saat Tuhan meninggikan kita. Tiada batu sandungan bagi generasi anak panah. Melejit dari tangan pahlawan, pandanglah jauh ke depan melampaui masa hidup kita. Lihatlah, 1000 gereja dan 1 juta muridnya. Army of God, make some noise for Jesus! One more time, yeah! Yang tadi katakan, yeah! One more time, yang tadi katakan, yeah! Come on! Woo! Kami siap memuji Engkau, Yesus! Sama-sama kita teriakan, come on! Oh, 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 oh. Terlepas, kuasa maut telah terhempas. Nama Yesus pemenang, nama Yesus jawaban. Langkah takkan berhenti, berlari sampai akhir. Sukan tinggi namanya, sukan ajaib namanya. Semua tangannya keluar, Roh Kudus, Roh Kudus berkuasa. Katakan, bakar, 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 mon. Menaikkan hujan mujizat terjadi. Everybody, come on. Mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi, oh, 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 oh. Semuanya, come on. Bercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi, oh, 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 oh. Berlari sampai akhir, sukan tinggi nama, sukan ajaib nama. Come on, put your hands up, come on. Roh Kudus berkuasa. And shout, bakar, bakar, bakar. Menaikkan hujan mujizat terjadi. Oh, mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi, oh, 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 oh. Bercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi, oh, 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 oh. Everybody clap your hands, come on. Kami sudah dibebaskan, Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus. Are you ready? Come on. Sama-sama ya. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh.
Tuhan, hujan mujizat terjadi. Mengalir kuasa-Mu, nyalakan hatiku. Ku nyanyi, oh, tercurah kuasa-Mu, nyalakan hatimu. Ku nyanyi, oh, haleluya, keajaiban. One more time. Shout his name, Jesus! Do you want more, amen? Let's go! Woo! Come on! Whoa, oh, oh, whoa, oh, oh. Whoa, oh, oh, whoa, oh, oh. Whoa, oh, whoa, oh. One more time, sing it, come on! Bersinar dan memuliakan. Mau maju Tuhan, maju, ku mau maju bagimu. Berjalan dengan kuat. Come on, semua tangannya, katakan ku mau hidup jadi terangmu, terangi dunia sekeliling. Katakan bangkit dan bersinar bagimu. Serukan nama-Mu atas kemenangan. Maju, maju dan tinggikan nama-Mu. Saksikan kemenangan, nyatakan. One more time, shout, go! Whoa, oh, oh, whoa, oh, oh. Whoa, oh, oh, whoa, oh, oh. Whoa, oh, oh, whoa, oh. Bangkit! Bangkit, ku mau bangkit. Yes, Lord, bersinar, bersinar dan memuliakan. Dan ku mau maju Tuhan. Come on, sing. Maju, ku mau maju bagimu. Yes, Lord. Berjalan dengan kuat-Mu. Semuanya tangannya, come on. Woo. Hidup jadi terangmu. Yeah. Terangi dunia sekelilingku. Bangkit, bangkit dan bersinar bagimu. Serukan nama-Mu atas kemenangan. Maju, maju dan tinggikan nama-Mu. Yes, saksikan kemenangan. Nyatakan. One more time, clap your hand up this month. Woo! Kami mau bangkit untuk berbagi Engkau, Yesus. One more time, we singing. Dan bersinar bagimu. Ya Tuhan, atas kemenangan. Kami mau maju Yesus, maju dan tinggikan nama-Mu. Saksikan kemenangan, nyatakan Kaulah Tuhan. Come on, bangkit dan bersinar bagimu. Yeah, serukan nama-Mu atas kemenangan. Ya Tuhan, maju dan tinggikan nama-Mu. Saksikan kemenangan, nyatakan Kaulah. One more time.
serukan namamu atas kemenanganku. Maju dan ini kerinduan kami Tuhan, saksikan kemenangan nyata. One more time singing, bangkit, bangkit dan bersinar bagimu Tuhan. Serukan namamu atas kemenanganku. Maju dan tinggikan namamu, saksikan kemenangan, nyatakan kaulah Tuhan di hidupku. Oh, haleluya. Thank you Jesus. Thank you Jesus. God of my youth, I remember your call on my life took me on. Your love has seen me through all my days. I stand here by your grace. On this altar, I've written my life, tales of the stories I have with you, my Lord. I want the world to know, God of my forever, and forever I'm with you. My life is safe with a price. Your
to serve my Lord and King. Biar jemaat saja nyanyikan God of mine.
Raja, ku ingin mengenalmu selalu. Hanya kau yang ku sembah. Ya Tuhan, Kau suci, Kau layak Tuhan. Kau layak. Sungguh ku cinta. Sekali lagi dengan lembut, katakan dengan imanmu, katakan dengan kecintaanmu kepadanya. Hanya Kau, ya Tuhan. Hanya Kau, Yesus, yang kami cinta. Satu-satunya Allah kami, hanya Kau. Tuhan Raja, ku ingin mengenalmu selalu. Hanya Kau yang ku sembah. Ya Tuhan, Engkau suci, layak, Kau layak Tuhan. Engkau layak. Sungguh ku cinta Kau. Suci, suci, layak, Engkau layak. Sungguh ku cinta Kau. Sekali lagi katakan suci, Engkau suci. Suci, layak, Engkau layak. Kau layak Tuhan. Sungguh kami cinta Engkau. Cinta Kau. Kami mengucap syukur buat hadirat-Mu. Sungguh hanya Kau yang kami cinta. Hanya Kau satu-satunya Allah yang kami kasihi. Bolehkah setiap Army of God saya ajak taruh tangan di kalian, di hati kalian, di dada kalian seperti ini. Tuhan, Kau yang kami kasihi, Kau yang kami cintai. Kami datang ke tempat ini, kami beribadah di tempat ini. Kami mau berjumpa dengan Allah yang penuh kasih itu. Yesus Kristus Tuhan yang mati bagi kami, yang tebus dosa kami, yang mana kami gak layak terima itu semua, tapi Kau lakukan bagi kami. Kau yang taat sampai mati di atas kayu salib untuk kami yang tidak pantas sebenarnya untuk diampuni, kami yang tidak pantas, kami yang begitu jahat, kami yang berbuat begitu banyak dosa, tapi Kau lakukan bagi kami. Kau memanggil kami, Kau tebus kami, ganti dosa kami. Thank you Roh Kudus, thank you Yesus Kristus. Roh Kudus, Kau bekerja di tengah umat-Mu. Biarkan hari ini saya saja yang menyanyikan, dan biarkan setiap jemaat mendengarkannya saja. Kita nyanyi dengan lembut, PAW bantu saya.
hanya kau, hanya kau, hanya kau yang ku cinta, hanya kau Tuhan Raja, ku ingin mengenalmu selalu. Kau, hanya kau yang ku sembah. Suci, suci, layak Engkau, layak. Sungguh ku cinta Kau. Kami mengasihimu ya Allah Roh Kudus. Kaulah satu-satunya yang kami sembah, Kaulah satu-satunya yang kami cinta. Kami mau menjadikan Yesus sebagai Tuhan atas hidup kami, atas tubuh kami, atas keluarga kami, atas sekolah kami, atas pekerjaan kami, atas kuliah kami. Dan hanya Kau yang jadi Tuhan atas hidup kami. Kami mengasihimu ya Allah Roh Kudus. Biarkan namamu yang dimuliakan, namamu yang ditinggikan, salibmu yang ditegakkan. Dan kami percaya kami akan berubah, mengalami Tuhan sepanjang hari ini, sepanjang waktu ini, sepanjang ibadah ini. Kami minta Roh Kudus Kau bekerja lawat umatmu. Kami mau diam dalam hadirat Tuhan, bersekutu denganmu. Thank you ya Roh Kudus. Mari sama-sama kita berbahasa roh ya. Yuk sama-sama kita berbahasa roh. Roh Kudus Kau yang lawat umatmu, biarkan kami dengarkan firman Tuhan. Kami nikmati hadirat-Mu, biarkan setiap firman jatuh di tanah yang baik, berbuah 30, 60, bahkan sampai 100 kali lipat. Dan hari ini kami tolak, hancurkan setiap rencana si jahat, setiap kuasa si jahat yang mencoba mencuri, membunuh, membinasakan. Kami tolak, hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Iblis gak berkuasa, dan hari ini biarkan Roh Kudus, biarkan hadirat Tuhan yang memenuhi tempat ini. Thank you Roh Kudus, thank you buat hadirat-Mu. Kami bersuka cita, kami excited mendengarkan firman Tuhan. Kami berdoa di dalam satu nama, nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya, silakan duduk. Haleluya. Ya, shalom semua. Lama sekali. I know ya, boleh dilap sedikit air matanya. Ya, sekali lagi saya mau jawaban dengan semangat dari teman-teman Army of God. Ya, shalom semua. Yes, shalom, sukacita berada kembali di tempat ini. Saya bersukacita banget menyembah Tuhan. Menyembah Tuhan tadi, God of my forever. Hanya Kau saya ingat kembali ketika masa di mana saya menyerahkan hidup saya buat Tuhan. Saya nge-review kembali, saya flashback kembali. Kangen waktu di mana saya bangun hubungan dengan Tuhan, intim dengan Tuhan. Dan menyembah Tuhan dalam hadirat Tuhan. Saya enjoy banget. Thank you Team Praise and Worship. Thank you so much. Boleh dong kasih tepuk tangan buat Team Praise and Worship. Ya, haleluya. Sebelum saya melanjutkan sharing, boleh dong bilang ke kanan kirinya kata-kata yang positif. Misalnya, kamu cakep hari ini. Ya, outfitmu bagus hari ini. Ya, alismu bagus hari ini.
Iya, yang cewek-cewek ya bersuka cita ya. Dan juga tidak lupa saya menyapa buat teman-teman yang live streaming atau yang menonton tayangan ulang nanti. Shalom, welcome home. Tidak ada jarak dalam hadirat Tuhan. Tapi kalau saya pribadi boleh request, kalau saya pribadi boleh mengusulkan, onsite lebih enak. Onsite lebih enjoy. Yang setuju kasih tepuk tangan dong buat Tuhan kita. Yes, kami menantikan kalian semua di tempat ini beribadah bersama-sama dengan kami semua. Haleluya. By the way, sebelum saya sharing, saya mau tanya dong, seberapa banyak yang mengikuti konser doa, boleh lambaikan tangannya. Konser doa 17 Agustus kemarin, yes. Saya percaya bahwa tidak ada kebangunan rohani tanpa kegerakan doa yang kuat. Saya percaya kalau kemarin di 17 Agustus kita berdoa untuk apa? Untuk Cegevan, untuk church revival, untuk evangelism revival, untuk apalagi cities and nation revival. Saya percaya dimulai dari apa? Dari doa. DNA Army of God adalah anak-anak muda yang suka berdoa dan suka menyembah Tuhan. Oleh karena itu saya dorong di masa persiapan Cegevan ini 2 minggu sampai nanti bulan September kita akan adakan Cegevan. Please banyak-banyak berdoa ya. Please banyak-banyak persiapkan. Gak cuma tentang eventnya, gak cuma tentang acaranya seperti apa. Tapi juga doanya. Karena kita percaya lewat doa kita semakin mengerti isi hatinya Tuhan. Dan Tuhan mampu melakukan sesuatu yang lebih besar dari apa yang kita bayangkan. Dan dengan apa? Dengan doa. Karena ketika kita berdoa kita ngerti isi hatinya Tuhan. Amin. Oke, saya langsung lanjut ke firman Tuhan. Hari ini saya akan bagikan firman Tuhan, judulnya adalah undivided. Katakan bersama saya, undivided. Tidak terpecah, satu dalam satu kesatuan yang utuh. Itu arti kata undivided. Saya akan bahas tentang apa? Persatuan. Saya akan banyak bahas tentang kerjasama, tentang teamwork. Dunia sekarang begitu mengalami perubahan. Begitu banyak perubahan demi perubahan yang terjadi di dalam dunia. Contohnya, yang dulunya soal toko. Orang taunya apa? Toko itu secara fisik. Ya kan? Harus secara, harus kalau misalnya mau beli barang, mau jual beli barang harus punya toko di satu tempat. Betul ya, dan kita harus datang ke toko itu, beli, bayar, terus baru pulang. Apa yang terjadi sekarang? Sekarang kita ada online shop. Dunia berubah, yang dulunya harus punya toko secara fisik, sekarang nggak perlu. Bahkan kita tidak perlu punya toko secara fisik, kita tetap bisa jual beli. Lewat apa? Lewat online shop. Kita pencet di HP kita lewat apps yang ada dan bisa datang langsung barangnya ke rumah kita. Terus apalagi restoran. Yang dulunya kalau mau buka restoran atau datang mau makan, kita harus pergi ke satu restoran. Ya sampai sekarang sih. Tapi ada perubahan yang signifikan. Orang kalau misalnya buka restoran gak harus punya meja tempat duduk untuk orang datang. Cuma butuh apa? Cuma butuh dapurnya aja. Dapur aja sama apa? Sama daftarin ke aplikasi yang terkait. Kita pencet-pencet lagi di handphone kita, di apps kita. Dan tada. Datang, ojek online-nya datang bawa makanan yang kita pesan sesuai maunya kita. Dunia ngalamin banyak perubahan. Terus apalagi selain toko yang harus secara fisik, terus restoran yang harus secara fisik, kantor. Iya kan? Kantor yang dulunya perusahaan harus punya kantor. Untuk apa? Untuk ngadain meeting, untuk jadi lokasi tempat untuk bekerja. Tapi semenjak pandemi ini bahkan perusahaan-perusahaan udah gak pakai yang namanya kantor. Bahkan mereka sudah tidak punya kantor, mereka WFH, bahkan pegawai-pegawai kantornya dari berbagai belahan dunia. Ada yang di Indonesia, ada yang di luar negeri, tapi dalam satu perusahaan yang sama. Bukan hanya tentang WFH, tapi WFA. Bukan work from home aja, tapi work from anywhere. Di mana aja, dunia ngalamin begitu banyak perubahan. Tapi I tell you, ada satu hal yang gak berubah. Bahkan semakin kita butuhkan. Yaitu apa? Kerjasama. Yaitu teamwork. Itu yang terus ada dan bahkan sangat dimaksimalkan. Kita gak mungkin toko barang bisa datang ke tempat kita kalau tidak ada kolaborasi antara online shopnya dengan ojek online. Betul ya? Tidak mungkin ada. Terus restoran tidak mungkin ada kalau misalnya nggak ada kerjasama antara siapa? Antara pihak restoran dengan
pihak pengirimannya, online shop pakai logistik, kirim, bahkan kita bisa tahu barangnya udah di mana, sampai mana, sekarang udah disortir di mana, restoran barangnya berapa menit lagi sampai, ya kan, makanan kita berapa menit lagi sampai, bahkan sekarang restoran kalau keluarin menu, suatu menu itu harus collab sama yang namanya influencer. Kenapa? Karena lebih menghasilkan, kerjasama, kolaborasi. Sekarang kita masuk dalam dunia kolaborasi, di mana kerjasama semakin dibutuhkan, nggak hanya di zaman dulu, tapi sekarang makin signifikan. Makin hari makin kesini, kerjasama tim makin diperlukan. Makin kesini saya makin tidak percaya sama yang namanya Superman. Saya percaya sama yang namanya super team. Saya percaya sama yang namanya kerja sama tim. Dan ini yang sama-sama kita akan belajar, ini yang sama-sama kita akan bahas. Kita buka sama-sama yuk Kejadian 11. Menara Babel. Kita buka sama-sama, kita baca sama-sama ya. Kejadian 11 ayat 1 sampai 9. Sudah muncul? Oke. Adapun seluruh bumi, satu bahasanya dan satu logatnya. Katakan satu bahasanya. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear. Lalu menetaplah mereka di sana. Mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu bata itu itulah dipakai mereka sebagai batu dan tergala-gala sebagai tanah liat. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama, garis bawahi kata cari nama, supaya kita jangan terserak, garis bawahi kata jangan terserak, ke seluruh bumi. Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah pemulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka. Sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Demikianlah mereka diserakan Tuhan dari situ ke seluruh bumi. Dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel. Karena disitulah dikacau balaukan Tuhan bahasa seluruh bumi. Dan dari situlah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. Saya mau baca ulang ayat yang ke-6. Dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah pemulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Teman-teman pasti taunya kisah tentang Menara Babel, ya kan? Tapi ada satu pujian, ya walaupun Menara Babel salah jelas yang tadi saya garis bawahi, marilah kita cari nama dan supaya jangan terserak, motivasinya salah. Tapi Tuhan puji satu hal dari Menara Babel, yaitu kerjasamanya. Tuhan bilang dengan jelas, mereka ini satu tujuan, satu bahasa. Mulai dari sekarang tidak ada yang tidak dapat mereka laksanakan. Tuhan puji kesatuan Menara Babel. Walaupun mereka ini salah motivasi, kita bisa belajar dari the power of teamwork. Kita bisa belajar ada kuasa dari kesatuan, ada kuasa dari kerja sama tim. Walaupun Menara Babel ini punya motivasi yang salah karena dikatakan cari nama. Mereka ini membangun satu menara bukan untuk kemuliaan namanya Tuhan, tapi untuk kemuliaan mereka pribadi. Dan yang kedua, gak cuma tentang cari nama, dikatakan supaya kami jangan terserak. Loh, ini bertentangan sama sama perintahnya Tuhan untuk penuhi bumi. Dan taklukkanlah itu, Tuhan suruh untuk menyebar penuhi bumi. Tapi mereka ini maunya di satu tempat bangun satu menara dan cari kemuliaan buat mereka sendiri. Apa yang kita bisa pelajari? Kalau yang salah motivasi aja, kalau orang-orang yang salah motivasi aja, Tuhan tuh bisa puji kesatuan timnya. Apalagi kalau kita ini satu visi, satu tujuan, tapi punya motivasi untuk memuliakan nama Tuhan. Saya percaya bahkan ada kuasa lebih lagi untuk bekerja sama dalam mencapai satu visi yang Tuhan berikan. Saya percaya the power of teamwork. Saya percaya ada kuasa dari kesatuan hati. Dan hari ini saya dorong untuk setiap kita mengerti tentang satu hati ini. Saya percaya nanti di bulan September
Kita akan adakan cegevan sepanjang 1 bulan. Dan tidak hanya di Jabodetabek aja. Tapi satu sinode. Tidak hanya di Indonesia aja, bahkan sampai gereja Mawar Sharon yang ada di luar negeri. Kita sepakat memasuki satu musim yang namanya apa? Musim keluar. Yaitu musim menjangkau orang-orang yang belum pernah dengar Injil. Menjangkau orang-orang yang belum pernah kenal Tuhan. Bayangkan jika kita bersatu hati, jika kita sepakat mengerti misi ini. Wah, saya yakin nanti ketika baptisan massal, ketika nanti 8 Oktober, berapa banyak puluhan, ratusan anak-anak muda yang menyerahkan dirinya, menerima Yesus sebagai Tuhan. Dan itu bisa terjadi kalau apa? Kalau kita ini sepakat. Kalau kita ini satu hati, seia dan sekata dalam menggenapi amanat agung. Dan itu hanya bisa terjadi kalau kita tangkap visi ini, mengerjakan bagian setiap kita. Tuhan muji Menara Babel lewat kesatuan hatinya. Dan saya mau bagikan ada 7 kebenaran tentang kesatuan. Dan hari ini kita sama-sama belajar ya, 7 poin ini. Oke, kita yang pertama. 7 kebenaran tentang kesatuan. Yang pertama, kesatuan itu bukan keseragaman. Buka bersama saya 1 Korintus 12. 1 Korintus 12 ayatnya yang ke-12. Kita sama-sama bangkit berdiri yuk, kita baca sama-sama. 1 Korintus 12 ayat yang ke-12 sampai ke-21. 12 saya akan bacakan, ayat yang ganjil kalian yang baca. Ya, oke. Karena sama seperti tubuh itu, satu dan anggota-anggotanya banyak. Dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Dan andai kata telinga berkata, karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Memang ada banyak anggota, tetapi hanya satu tubuh. Saya langsung loncat ke ayat yang ke-25. Supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Ayat ke-26, karena itu jika satu anggota menderita, maka anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersuka cita. Silakan duduk kembali. Apa yang kita baca adalah tentang satu tubuh Kristus. Di mana Yesus Kristus melambangkan apa? Tubuh, dan kitalah anggota-anggotanya. Kebenaran tentang kesatuan yang pertama adalah kesatuan bukan keseragaman. Keseragaman itu artinya semuanya sama, satu warna, satu model baju, satu melakukan hal yang sama, satu di departemen A doang. Kesatuan itu bukan keseragaman. Satu tubuh Kristus bukan isinya tangan semua. Ngeri banget kalau isinya tangan semua. Isinya bukan mata semua, apalagi mata semua. Ngeri banget. Berbeda-beda, tetapi satu juga. Setiap kita punya talenta yang berbeda-beda. Setiap kita dipercayakan sama Tuhan, setiap bakat, talenta, sidik jari kita unik. Setiap orang diciptakan berbeda-beda. Dan setiap orang punya fungsinya masing-masing. Dikatakan Kristus adalah tubuhnya dan setiap kita adalah anggotanya. Artinya setiap kita punya fungsi yang beda-beda. Mata gak bisa ngomong sama tangan, kamu gak berguna. Kamu gak bisa melihat, soalnya aku yang bisa melihat. Gak bisa, karena fungsi mata ya melihat, fungsi tangan adalah bekerja. Beda fungsinya. Bagian kita berarti apa? Maksimal di bagian masing-masing. Sama dengan setiap kalian. Di tempat kerja kalian, di tempat sekolah kalian, di kampus kalian. Di posisi-posisi yang
Tuhan tempatkan di setiap kalian. Mungkin ketua CG Fund, jadi coach, TL dan lain-lain. Setiap orang punya fungsinya masing-masing, sponsor punya fungsinya masing-masing. Bagian kita bukan compare dengan orang lain. Bagian kita adalah maksimal di bagian kita. Mata, kalau kalian adalah mata, maksimalah sebagai mata. Kalau kalian tangan, maksimalah sebagai tangan. Jangan compare hidup kalian dengan orang lain. Bersinarlah di jalan kalian masing-masing. Kesatuan itu bukan keseragaman. Tidak ada orang yang suka dibandingin. Percayalah, tidak akan ada. Jadi jangan compare pemimpinmu dengan pemimpin orang lain. Jangan compare orang yang dipimpin dengan orang-orang yang dipimpin yang lainnya. Cara kepemimpinan beda-beda. Yang paling penting adalah apa? Kita menerima perbedaan itu. Kita harus jadi pribadi yang bisa toleransi. Gak hanya tentang suku, ras, dan agama, tapi juga cara kepemimpinan. Bagaimana kita melakukan sesuatu, bagaimana kita melayani talenta-talenta kita. Kita harus belajar sama yang namanya toleransi. Suku, ras, dan agama penting, pasti itu pasti. Kita harus bisa toleransi. Kesatuan itu bukan keseragaman. Tapi kesatuan itu berbeda-beda tetapi tetap satu. Tetap melakukan fungsinya masing-masing. Tetap mengerjakan maksimal fungsinya masing-masing. Dan kalau kamu di bagian itu, kalau kamu mata, jangan lupa maksimallah untuk melihat. Kenapa? Karena tangan butuh mata untuk bekerja. Karena hidung itu butuh anggota tubuh lain, butuh syaraf, butuh lain-lainnya. Untuk apa? Untuk bekerja dengan maksimal. Kalau kalian dalam suatu kepemimpinan, dalam satu tim, bekerjalah dengan maksimal. Toleransilah. Dan apa? Maksimallah di mana di tempat kalian ditempatkan. Bekerjalah sesuai talenta yang Tuhan kasih, sesuai dengan apa? Purpose yang Tuhan sudah berikan. Setiap kita, Tuhan ciptakan berbeda. Nggak ada orang yang punya purpose yang sama, nggak ada. Purpose setiap orang beda-beda. Tujuan Allah menciptakanmu unik, tidak sama dengan orang lain. Oleh karena itu jangan compare ya, kerjakan dengan maksimal apa yang Tuhan percayakan. Amin. Tapi kok aku ini gak tahu talentaku apa, aku gak tahu bakatku tuh apa. It's okay, explore aja, coba aja, mencoba. Kita adalah gereja yang memberikan kesempatan, membuka ruang untuk kesalahan. Tapi jangan manfaatkan kepercayaan kami, ya udah buat kesalahan. Enggak, jadilah kreatif kalau buat kesalahan. Jangan ngulangi kesalahan yang sama. Kita gereja memberikan kesempatan, memberikan ruang untuk kesalahan, tapi jangan 2 kali. Oleh karena itu yuk sama-sama kita belajar, jangan takut mencoba. Jangan takut melangkah. Seringkali sebagai anak-anak muda kita ini dipengaruhi sama apa? Takut, sama khawatir. Seakan-akan kita ini harus sempurna dalam segala sesuatu. Kabar baik buat kalian semua, buat kita semua. Kita tidak harus sempurna. Kita nggak harus penuhi semua ekspektasi semua orang. Nggak harus. Amin. Kerjakan maksimal bagianmu, lakukan yang terbaik. Just do your best and God will do the rest. Kesatuan itu bukan keseragaman. Berbeda-beda. Ada hal yang kreatif. Tuhan menciptakan setiap kita kreatif. Karena itu jangan takut mencoba, jangan takut melangkah. Saya percaya justru dari beda-beda ini, ketika kita satu visi, satu misi, mencapai satu tujuan, walaupun berbeda, justru itu semakin indah. Tuhan menetapkan perbedaan itu untuk apa? Untuk keindahan. Kalau semua sama, gak ada yang unik, gak ada yang indah, boring, bosan. Tapi Tuhan menciptakan setiap kita unik. Dan itulah yang indah, itulah kekreatifan Tuhan. So jangan ngeluh, jangan mengeluh dengan perbedaan. Tapi syukuri apa yang Tuhan percayakan, apa yang fisikmu, talentamu. Bersyukurlah dengan apa yang ada. Amin, kerjakan dengan maksimal bagianmu. Yang kedua, kebenaran yang kedua tentang kesatuan. Kesatuan itu butuh kerendahan hati. Kalau yang tadi kesatuan itu bukan keseragaman, bukan semuanya tangan, bukan semuanya mata. Terus yang kedua apa? Kesatuan itu butuh kerendahan hati. Kalau kita mau bersatu kita harus punya kerendahan hati. Kerendahan hati itu menyenangkan hatinya Tuhan. Kita buka ya Filipi 2 ayat 2-3, saya bacakan buat kalian semua. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati, sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih
utama daripada dirinya sendiri. Tidak ada kesatuan hati tanpa kerendahan hati. Kita ini seringkali terlalu sombong untuk apa? Mengakui kerja keras orang lain. Seringkali kita ini terlalu sombong untuk berkata, aduh aku ini gak perlulah orang lain. Padahal faktanya adalah Tuhan ciptakan kita semua untuk sesama kita. Tuhan ciptakan manusia bukan cuma Adam aja, tapi Hawa sebagai penolong. Dan setiap orang diciptakan, setiap manusia bukan menjadi Superman, enggak. Tapi Tuhan ciptakan setiap manusia itu saling menolong, saling membantu. Artinya kita butuh sesama kita. Amsal 27 ayat 17, besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Versi bahasa Indonesia masa kini, sebagaimana baja mengasah baja, begitu pula manusia belajar dari sesamanya. Ini yang penting, jangan pernah berhenti belajar dari sesama. Kerendahan hati itu penting untuk apa? Untuk kesatuan. Kita perlu loh karakter ini. Kita perlu yang namanya kerendahan hati. Karena lewat kerendahan hati, kita ini jadi pribadi yang mudah dibentuk. Seperti bejana yang mudah dibentuk. Semakin sesuai dengan rancangan Tuhan. Kerendahan hati membuat kita ini mudah untuk apa? Untuk diajar. Jangan pernah kita ini ngerasa, aduh aku ini terlalu tinggi lah. Jadi gak perlu ngajarin aku, gak perlu kasih masukan ke aku. Jangan sampai kita punya sifat yang sombong. Jangan sampai kita punya sifat yang tinggi hati. Kenapa? Tinggi hati mendahului kehancuran. Selalu kasih ruang untuk belajar. Selalu kasih ruang untuk apa? Untuk Tuhan berkarya, untuk dikritik, untuk dikasih masukan. Kepemimpinan kita ini perlu loh dievaluasi kalau kita ini merasa gak ada ruang untuk belajar. Kalau kita ngerasa cukup, sampai sanalah pertumbuhanmu. Kalau kita ngerasa, udahlah aku ini udah cukup begini, udah sempurna kok. Aku udah ngerasa, ini aku udah melakukan yang baik, udah yang terbaik dari aku ya begini, udah paling baik kok. Nah saat itu juga kalian berhenti bertumbuh. Dan saat kalian berhenti bertumbuh, kalian mati. Percayalah, jangan kasih ruang untuk berhenti bertumbuh. Jangan kasih ruang untuk setiap kesombongan. Jangan pernah berkata, aku tidak butuh. Atau jangan berkata, udahlah gak usah ngehargain orang lain. Usahaku jauh lebih baik. Tinggi hati mendahului kehancuran. Tapi orang yang rendah hati mendahului kehormatan. Jadilah pribadi yang rendah hati, siap ditegur. Karena lewat kerendahan hati, seia dan sekata, percayalah kekuatan kesatuan itu akan bekerja. Tidak ada yang meninggikan egonya lebih dari yang lain. Tidak ada yang fokusnya mementingkan agenda pribadi, namun mementingkan agenda bersama. Itu loh kerendahan hati. Kenapa Tuhan suka sama yang namanya kerendahan hati? Karena Tuhan kita rendah hati. Tuhan kita itu Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja. Tapi rela mengambil rupa seorang hamba, turun ke dunia bahkan menebus dosa manusia. Ambil rupa seorang hamba, Raja di atas segala Raja, ambil rupa seorang hamba. Can you imagine betapa rendah hatinya Tuhan kita? Dan setiap kita ini perlu belajar tentang rendah hati. Kalau kau mau punya kesatuan, satu tubuh berfungsi sebagai anggota, ada satu respon hati yang perlu kita punya dalam bekerja sama. Kenapa? Karena kerjasama itu penting. Dan kalau kita ngerti esensi ini, ngerti respon hati ini, saya percaya sih bahwa kita ini terlibat, ketika kita terlibat dalam tim, pasti orang-orang yang ada dalam tim itu akan mempercayakan kalian. Kenapa? Karena kalian ini nggak pernah berhenti belajar. Ada poin plus loh sama orang yang mungkin, secara kemampuan memang belum sampai sana, tapi ada kapasitas hati yang ruangnya besar, yang mau diajar. Saya lebih prefer orang yang mau belajar dibanding orang yang mampu. Saya lebih prefer sama orang yang benar mau belajar dibanding mampu tapi berhenti, tapi stuck sampai situ aja. Jangan sampai kita jadi pribadi yang seperti itu. Ketika kita berhenti bertumbuh, kita akan mati. So, jangan berhenti bertumbuh. Punyailah respon kerendahan hati ini. Miliki respon untuk apa? Mau diajar, mau dievaluasi. Gak mudah loh untuk ninggalin ego kita. Gak mudah loh dikritik. Tapi saya percaya kerendahan hati mendahului kehormatan. Efek sampingnya adalah apa? Kehormatan. Ketika kita rendah hati, saya percaya nanti promosi datangnya dari Tuhan. Ketika kita rendah hati, taat, nunduk,
melakukan penundukan diri, ketaatan. Saya percaya nanti Tuhan yang akan berkati. Saya percaya. Jadi respon hati ini sama-sama ya kita sepakati untuk miliki kerendahan hati. Yang ketiga, kesatuan itu butuh visi. Poin ketiga, kesatuan itu butuh visi. Tanpa visi kita akan berjalan ke arah yang berbeda-beda. Walaupun anggotanya berbeda-beda, tapi kita perlu jalan ke satu tempat yang sama, bukan? Kita perlu nyampe ke satu tujuan yang sama, bukan? Dan visi itu harus apa? Harus spesifik. Jangan sampai kita ini punya visi itu yang ngawang. Visimu apa? Aku mau dipakai Tuhan. Cuma mau dipakai Tuhan. Ngawang dalam bentuk apa, sebagai apa, departemen apa, atau pelayanan seperti apa. Itu kalau di gereja. Kalau di sekolahmu, kalau di kuliahmu, IPK-nya berapa. Karena lewat visi yang jelas, kita tahu apa yang harus kita kerjakan sampai ke sana. Jangan sampai kita ini punya visi yang ngawang, yang enggak jelas. Dan juga visi, bermimpilah yang besar. Visikanlah sesuatu yang besar. Terlalu sayang kalau setiap kita visinya cuma seadanya. Enggak, kita ini punya Tuhan yang besar. Kita ini punya Tuhan yang besar. Oleh karena itu jangan mimpikan yang kecil. Mimpikanlah yang besar. Karena apa? Karena Tuhan kita besar. Amsal 29 ayat 18, bila tidak ada wahyu menjadi liarlah rakyat. Berbahagialah orang yang berpegang pada hukum. Kata wahyu di sini adalah di versi bahasa lainnya itu adalah visi. Tanpa visi orang-orang yang kita pimpin menjadi liar. Sepenting itulah visi. Karena apa? Tanpa visi orang-orang yang kita pimpin gak jelas, menjadi liar. 1 Korintus 9 ayat yang ke-26. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan. Dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Sebuah kepemimpinan tanpa visi itu kayak apa? Kayak pelari tanpa garis finish. Gak tahu mau lari kemana, cuma lari doang. Tapi gak ada ujungnya. Gak ada garis finishnya atau apa. Sebuah organisasi tanpa visi itu kayak apa? Kayak petinju yang sembarangan memukul. Yang capek-capek doang tapi gak jelas pukulannya kemana. Gak jelas arahnya kemana. Setiap kita harus punya visi. Harus punya goal. Harus punya mimpi yang jelas. Satu kali Tuhan bicara sama Abraham tentang kapasitas. Saya mau bahas tentang kapasitas. Abraham waktu itu Tuhan bilang, sejauh matamu memandang itu tanah yang kuberikan kepadamu. Tuhan bilang, Abraham lihat ke utara, lihat ke selatan, timur, barat. Sejauh yang Abraham bisa lihat, itulah tanah yang diberikan Tuhan kepada Abraham. Artinya apa? Artinya kapasitas kita hanya sejauh visi kita. Tanah yang Tuhan percayakan kepada Abraham itu hanya sejauh yang kapasitas matanya Abraham dapat lihat. Sama dengan setiap kita. Karena itu jangan mimpikan yang kecil. Karena apa? Kapasitasmu tergantung sama apa? Sama visimu. Kita ini di kota Jakarta. Kita ini di ibu kota. Dan saya percaya Tuhan plan, Tuhan punya purpose yang terbaik buat setiap kita. Karena itu jangan mimpikan yang kecil. Terlalu sayang kalau kita punya Tuhan yang besar, iman kita kepada Tuhan yang besar, tapi visi kita, tapi mimpi kita kecil. Jangan. Tapi kok kita kan harus realistis kok. Kita kan harus lihat realistisnya, ya kan? Nanti kalau nggak tercapai gimana? Bermimpilah yang besar. Kenapa? Lebih baik saya mimpikan matahari, kalaupun nggak nyampe matahari, at least saya nyampe di bulan. Walaupun saya nggak nyampe ke sana, at least saya sudah melangkah ke sana. At least saya menuju ke sana. Jangan sampai realita, tanda kutip realita itu membuat kita nggak melangkah. Jangan sampai yang kita sebut realita itu membuat kita apa? Khawatir. Membuat kita takut. Padahal iman itu kerjanya kayak gini loh. Iman itu kerjanya, iman itu bukan seberapa besar. Bukan. Karena yang kecil aja mampu memindahkan gunung. Tapi iman itu kepada siapa? Dan jangan lupa imanmu kepada siapa? Imanmu adalah kepada Tuhan yang membuka, yang ketika Musa berjalan itu lautan terbelah. Itu Tuhan yang buat. Jangan lupa imanmu itu kepada siapa? Kepada Tuhan yang orang-orang Yosua dan tentara-tentaranya begitu mutar 13 kali tembok Yeriko yang tebal
kabel berapa meter itu roboh. Karena apa? Karena teriakan sorak-sorai dan itu Tuhan yang kerjakan. Iman itu bukan seberapa besar, tapi kepada siapa. Dan jangan lupa imanmu kepada siapa? Kepada Tuhan yang mengatasi segala langit. Kepada Tuhan yang begitu besar. Karena itu kalau kita beriman sama Tuhan, jangan mimpikan yang kecil. Jangan visikan yang kecil, visikan yang besar. Bermimpilah yang besar. Mimpikan untuk apa? Untuk sekolahmu, untuk kampusmu. Mimpikan untuk apa? Kuliah di luar negeri mungkin. Untuk pendidikanmu. Orang-orang yang mau kuliah di sana. Mimpikan untuk nilai berapa. Mimpikan untuk diberkati seperti apa. Gak ada yang salah loh dengan meminta. Gak ada yang salah loh dengan bermimpi. Tuhan gak pernah tuh menyepelekan mimpi. Tuhan gak pernah bilang jangan bermimpi. Mimpimu ngaco. Enggak. Tuhan gak pernah tuh bilang mimpi itu dosa. Kalau mimpi itu gak dosa, saya mendingan mimpikan yang besar. Karena saya tahu saya beriman sama Tuhan yang besar. Visikan yang besar, amin. Kesatuan itu harus punya visi. Dan jangan visikan yang kecil. Yuk sama-sama kita sepakati visikan yang besar. Tapi kok aku ini belum punya visi. Mungkin kau belum tahu aku akan ngapain dan lain-lain. Kalau engkau belum punya visi, adopsi visi terlebih dahulu. Visi apa? Visi orang tuamu, visi gerejamu, visi kepemimpinanmu, visi sekolahmu, organisasimu, adopsi terlebih dahulu. Pakai visi itu untuk apa? Untuk jadi antusias, untuk memacu adrenalinmu untuk ke sana. Amin. Untuk berambisi sampai ke sana. Kesatuan itu butuh visi. Karena apa? Karena kita bukan petinju yang sembarang memukul. Kita bukan pelari yang berlari tanpa tujuan, tanpa garis finish. Jangan sampai hidup kita itu cuma ngalir. Ya udahlah gini-gini aja. Ya udahlah kuliah ya kuliah, kerja ya kerja, ngawang aja. Cuma ikan mati yang ikut sama arus. Enggak, Army of God, anak-anak muda harus jadi anak-anak muda yang terplanning. Army of God harus jadi anak-anak muda yang punya visi yang jelas. Army of God harus jadi anak-anak muda yang tangkep, yang punya tujuan yang jelas. Jangan sampai kita ini ngawang, jangan sampai kita ini amburadul. Segala sesuatu dalam apapun yang kita kerjakan, dalam sekolah kita, dalam kampus kita, dalam apa yang kita kerjakan. Jangan sampai amburadul, tapi tertata. Semuanya rapi, beres, teratur. Kenapa? Karena kita ini pengelola yang baik. Karena kita ini apa? Hamba yang baik, hamba yang punya 2 dan 5 talenta itu. Yang bekerja dengan apa? Dengan maksimal, dengan teratur. Yang mengelola apa yang Tuhan percayakan beres. Apa yang Tuhan siapkan beres. Itu yang harus sama-sama kita punya. Amin. Kesatuan itu butuh visi. Dan harus apa? Dan setiap kita harus punya respon hati. Setiap kita harus punya visi yang jelas. Visi dan mimpi yang besar. Jangan setengah-setengah kalau ikut Tuhan. Terlalu sayang kalau kita punya Tuhan yang besar. Tapi kita malah ikut Tuhan setengah-setengah. Amin. Yang selanjutnya. Kesatuan itu butuh diusahakan. Kesatuan itu butuh kesengajaan. Dalam apa? Dalam bangun hubungan. Harus ada apa? Unsur kesengajaannya. Dalam mengerjakan segala sesuatu itu harus ada kesengajaan. Jangan jadi pribadi yang pasif. Tuhan benci kepasifan. Ingat hamba yang punya 1 talenta itu yang beberapa minggu yang lalu saya share. Tuhan benci, hai hambaku yang jahat dan malas. Pergilah, enyahlah dari hadapanku. Tuhan benci sama kepasifan. Tapi sebaliknya Tuhan suka sama apa? Orang-orang yang aktif dalam mengelola segala sesuatu. Orang-orang yang proaktif dalam mengerjakan segala sesuatu. Punya loh mental kayak gini, apa yang bisa aku bantu? Apa yang bisa aku support? Apa yang bisa aku terlibat di dalamnya? Dalam segala sesuatu, enggak cuma tentang pelayanan, dalam pekerjaanmu, di sekolahmu. Jadilah teladan. Lewat apa? Apa yang bisa aku bantu? Jadilah ramah, menolong, mau nolong orang lain. Walaupun mungkin gak mudah, walaupun mungkin ketika kita tawarkan, mungkin sedikit membebani kita. Tapi that's okay, jadilah orang yang aktif. Saya percaya orang yang aktif Tuhan akan pakai lebih lagi. Saya percaya sama orang yang secara sengaja melibatkan diri, Tuhan suka sama orang-orang yang demikian. Tapi sebaliknya Tuhan benci sama orang-orang yang pasif. Tapi kok kalau aku lakukan itu di sekolahku, di kampusku, nanti aku dibilang cari muka sama teman-temanku. Gak apa-apa, lebih baik dibilang cari muka daripada dibilang hai hambaku yang jahat dan malas. It's okay kalau memang engkau mengerjakan bagianmu.
Kalau memang engkau memang rindu untuk menolong, rindu untuk membantu, jangan jadi orang yang pasif. Jadilah orang yang proaktif. Jadilah orang yang secara sengaja melibatkan dirinya. Amin. Secara sengaja ya. Kesatuan itu butuh diusahakan. Oleh karena itu perlu orang-orang yang apa? Orang-orang yang proaktif. Kalau engkau member di CG, secara sengaja tanya sama CGL-mu, apa yang bisa aku bantu kok? Apa yang bisa aku bantu C? Aku mau terlibat. Atau di apapun itu dalam segala hal. Yuk jadi pribadi yang proaktif. Yuk jadi pribadi yang secara sengaja. Mau hidupmu berbuah? Proaktif. Mau hidupmu menghasilkan sesuatu? Jadilah aktif. Selanjutnya, yang kelima. Kesatuan itu butuh komunikasi. Ingat tadi cerita Menara Babel? Karena mereka ini satu bahasa dan satu tujuan. Tuhan bilang mulai dari saat ini tidak ada hal yang tidak dapat mereka kerjakan. Karena kesatuan itu butuh komunikasi. Ketika mereka bersatu, mereka berkomunikasi, komunikasinya lancar. Mereka capai satu tujuan. Sayangnya Tuhan tahu motivasinya dan Tuhan hentikan. That's why dijadikan apa namanya? Menara Babel. Babel artinya kacau, kekacauan. Karena apa? Karena mereka tidak bisa saling berkomunikasi, tidak bisa berbahasa satu sama lain. Itu loh, sepenting itu loh komunikasi. Sepenting itu loh untuk berinteraksi, untuk connect satu dengan yang lain. Jangan sampai kita ini kebiasaan melakukan apa? Miskom. Jangan sampai kita ini terbiasa sama miskomunikasi. Ketika kita ini apa? Salah persepsi, kita ini salah ngerti. Oleh karena itu kita perlu apa? Memperjelas jalur komunikasi. Saya belajar komunikasi dari apa? Dari departemen ke departemen. Saya belajar dari apa? Dari departemen expo by the way. Dari departemen production. Dari orang-orang yang suka pakai baju-baju hitam tuh yang tulisan service production itu. Saya belajar komunikasi dari setiap mereka yang connect. Yang komunikasi satu dengan yang lain. Dan setiap kita perlu loh skill ini juga. Komunikasi. Jangan pikir komunikasi kan kita biasa komunikasi. Kalau gitu kenapa sering miskom? Kalau gitu kenapa sering orang salah mengerti maksudmu? Karena itu skill yang perlu kita belajar. Kenapa sering miskom? Saya kasih mungkin 2 alasan. Karena yang pertama beda persepsi. Solusinya kenal. Kenal sama siapa? Sama orang-orang yang terlibat dalam kepemimpinan. Kenal sama orang-orang yang terlibat sama sekitarmu. Organisasimu di sekolah dan lain-lainnya. Kenal. Karena lewat kenal kita jadi ngerti persepsinya. Seringkali kita ini salah nangkep karena apa? Karena nggak kenal orangnya tuh seperti apa. Jadinya pakai asumsi pribadi. Salah. Itulah yang penyebab miskom. Terus yang kedua apalagi karena komunikasinya nggak sampai. Nggak nyampe ke orang tersebut. Chain of command-nya nggak benar. Solusinya apa? Impartasi lagi. Saya percaya bahwa manusia itu nggak luput dari kesalahan. That's why harus secara sengaja komunikasi. Harus secara sengaja bangun berulang-ulang. Bahkan iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Tuhan tuh bilang berapa kali? 2 kali. Iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Komunikasi setiap kita itu perlu loh dijelaskan berulang-ulang. Hal yang perlu dijelaskan berulang-ulang. Pengajaran yang perlu dijelaskan berulang-ulang. Value yang dijelaskan berulang-ulang. Secara sengaja bangun komunikasi kita satu dengan yang lain. Komunikasi itu penting. That's why kita perlu belajar ya skill komunikasi ini. Terbiasa melakukannya. Jangan jadi orang yang pelit ngomong. Jangan jadi orang yang pelit untuk komunikasi. Tapi jadilah orang yang suka memberi informasi. Bukan gosip ya. Bukan gosip tapi suka berkomunikasi, menyampaikan apa yang perlu disampaikan. Gak apa-apa walaupun dibilang berkali-kali tapi yang penting komunikasinya nyampe. Pesannya itu tidak berhenti sampai kalian tapi sampai orang lain. Amin. Ya, kesatuan itu butuh komunikasi. Yang keenam, kesatuan itu butuh kesepakatan. Amos 3 ayat yang ketiga. Berjalankah 2 orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Tidak ada kesatuan tanpa kesepakatan. Dan kesepakatan tidak boleh kita kerjakan setengah hati. Semua yang setengah hati tidak akan menghasilkan yang maksimal. Saya percaya sama yang namanya kesepakatan. Ada kuasa di balik kesepakatan. Matius 18 ayat 19-20. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat, meminta apapun juga,
permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Kesepakatan yang benar itu menyenangkan hatinya Tuhan karena ada ketaatan dalam apa? Dalam kesepakatan. Karena ada penundukan diri dalam kesepakatan. Sepakat itu selalu 2 pihak. Pertanyaannya buat kita semua, Army of God di tempat ini. Boleh kalian lihat saya sebentar? Pertanyaannya buat setiap kalian yang saya tunjuk. Apakah kita ini jadi pribadi yang gampang diajak lari atau yang susah diajak sepakat? Pertanyaannya, apakah kita ini tipe orang yang gampang diajak kerja sama atau kita ini tipe udahlah ketua aja yang kerja. Udahlah wakil aja yang kerja. Aku kan anggota, gak usah kali kerja, ketuanya aja. Udah ketua kelompok aja. Hayo, siapa yang kalau kuliah kerja kelompok udah ketuanya aja yang kerja. Pasrah aja sama ketua. Kan ketua kelompok yang kerja. Enggak. Army of God, anak-anak muda itu harus terlibat. Dan harus apa? Harus sepakat. Kalau pemimpin kasih arahan, kita harus sama-sama sepakat. Kita harus sama-sama tangkap visinya dan terlibat di dalamnya. Amin. Yang terakhir, kesatuan itu adalah apa? Kerinduannya Tuhan. Itu kerinduannya Tuhan. Yohanes 17 ayat 20 sampai 22. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Supaya mereka semua menjadi satu. Sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam engkau. Agar mereka juga di dalam kita. Supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku. Supaya mereka menjadi satu. Sama seperti kita adalah satu. Ini adalah doa Yesus untuk murid-muridnya. Jadi Yesus dikatakan di Yohanes perikopnya kalau kalian baca doa Yesus untuk murid-muridnya. Dikatakan adalah apa? Supaya mereka semua menjadi satu sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam engkau. Tuhan rindu supaya setiap kita punya value tentang apa? Tentang kesatuan ini. Karena kesatuan adalah kehendaknya Bapa. Tuhan merindukan persatuan. Setiap kita menjadi satu. Seperti Bapa dan Yesus adalah satu. Satu dalam apa? Satu dalam visi ini. Kalau saya boleh bilang apa visinya? Mengerjakan amanat agung. Mengerjakan Injil, mengerjakan visi ini. Orang-orang yang tertanam dalam gereja ini, kita harus sepakat dan bersatu dalam mengerjakan apa? Visi gereja kita. Tagline Army of God adalah apa? Building churches in our youth. Saya bangga dengan tagline itu. Karena di masa muda kita dipercayakan untuk apa? Bangun gereja. Menurut saya, gereja kita adalah gereja yang sehat. Gereja yang mempercayakan anak-anak mudanya. Untuk apa? Bahkan dalam tindakan bangun gereja. Kita percayakan ketika merintis, kita percaya sama apa? Sama anak-anak mudanya. Dan itu bisa dilakukan kalau kita bersatu. Visi ini terlalu besar untuk dikerjakan hanya seorang diri. Visi ini terlalu besar hanya dikerjakan oleh gembala saja. Visi ini perlu keterlibatan kita semua. Visi ini perlu sama-sama kita sepakati, sama-sama kita emban di dalam pundak kita dan di dalam doanya kita. 1000 gereja lokal dan 1 juta murid itu misi gereja Mawar Sharon. Visinya adalah gereja sel yang apostolik dan profetik. 1000 gereja lokal yang kuat. Kalau ditarik dari apa milestone-nya 2030, 300 gereja. Kalau ditarik lagi 2000 ke 2022, dimulai dari apa? Dari Cegevan ini. Dari kita masuk ke musim keluar ini. Dari sama-sama kita sepakat mengerjakan visi ini. Tuhan rindu supaya kita ini satu. Supaya apa? Kesatuan itu ada. Tuhan tahu bahwa setiap manusia itu perlu sesamanya untuk mengerjakan visi yang Tuhan berikan. Karena visi besar harus ada orang-orang, harus ada tim yang mengerjakan visi itu. Dan hari ini Gereja Mawar Sharon percayakan kepada siapa? Percayakan kepada setiap kita 2022 di bulan September. Maukah engkau bekerja bersama-sama? Maukah engkau terlibat bersama-sama dalam visi ini? Di bulan September, sepanjang bulan September itu kita akan adakan Cegevan. Tidak hanya tentang apa? Tidak hanya tentang fun aja, tidak hanya tentang bikin acara, enggak.
tapi tentang apa? Amanat agung. Saya pun juga punya cegevannya sendiri. Saya pun juga punya kelompok sendiri. Untuk apa? Untuk menjangkau, untuk mengenalkan Yesus kepada orang-orang yang belum pernah dengar tentang Injil. Kita perlu satu hati. Karena apa? Karena itu kehendaknya Tuhan. Tuhan rindu supaya kita ini punya value ini. Jangan ada satu orang pun yang nganggur. Jangan ada satu orang pun yang gugur. Tapi setiap orang tangkap hatinya Tuhan. Kesatuan itu menyenangkan hatinya Tuhan. Kerjasama itu menyenangkan hatinya Tuhan. Dan 7 kebenaran tentang persatuan apa aja? Kesatuan hati itu bukan keseragaman. Kesatuan itu butuh kerendahan hati. Harus punya respon yang seperti ini. Kesatuan hati, kesatuan itu butuh visi. Kesatuan itu butuh diusahakan. Kesatuan itu butuh komunikasi. Kesatuan itu butuh kesepakatan. Dan kesatuan itu kerinduan. Daripada siapa? Daripada Tuhan. Tuhan rindu buat setiap kita ini nangkap isi hatinya Tuhan. Dan kalau saya boleh ajak dalam satu visi ini, yaitu apa? Amanat agung. Memenangkan sebanyak mungkin anak-anak muda. 2 minggu ini kita masuk dalam minggu persiapan. Sampai nanti di bulan September eksekusinya. Yuk sama-sama kita doakan. Yuk sama-sama kita tangkap hati kita. Yuk sama-sama tidak ada satupun yang tidak terlibat di dalamnya. Tapi setiap pribadi join dan terlibat di dalamnya. Terlalu sayang kalau engkau meninggalkan kegerakan ini. Terlalu sayang kalau engkau tertinggal. Saya percaya bahwa kita yang butuh bergerak. Kita yang butuh sama-sama taat sama Tuhan. Dan hari ini yuk sama-sama kita kerjakan. Di bulan September kerjakan cegevan ini. Mulai pikirkan siapa ya yang akan aku jangkau. Siapakah yang akan aku ajak. VIP list semuanya yang ada di booklet cegevan. Yang dibagikan di setiap pengembalaan yang ada. Gereja kita adalah gereja yang memenuhi amanat agung. Dan itu tidak akan berhenti. Kenapa? Karena itu kehendaknya Tuhan. Karena itu kerinduannya Tuhan. Oleh karena itu yuk tangkap hatinya Tuhan. Satu hati. Dan itu gak bisa dikerjakan oleh seorang aja. Butuh setiap jemaat dalam mengerjakan semuanya. Butuh jemaat. Butuh orang-orang muda. Butuh anak-anak muda yang tangkap hatinya Tuhan. Yang satu hati, yang seia, yang sekata mengerjakan visinya Tuhan. Mau melakukannya, mau bekerja di ladangnya Tuhan, mau melakukan yang terbaik buat Tuhan, mau bekerja, mau melaksanakan Injil, mau membagikan iman, mau taat sama Tuhan. Itu DNA-nya kita, Injil. Membagikan kebenaran bahwa kabar baik, bahwa Yesus telah mati untuk hidupnya. Dan pertanyaannya, maukah mereka menerima Tuhan Yesus? Dan maukah engkau dipakai jadi kepanjangan tangan Tuhan? Maukah engkau dipakai sama Tuhan? Lewat hidupmu ada orang yang terima Yesus. Lewat hidupmu ada orang yang alami perubahan hidup. Lewat kesaksianmu. Lewat ajakanmu. Lewat apa yang kau bagikan mungkin di sosial media. Mungkin terkesan simpel. Tapi ternyata lewat apa yang kau punya. Sosial media itu lewat ajakan lidah bibirmu. Lewat chatmu. Ternyata dari sanalah orang kenal siapa Yesus. Dari sanalah orang dengar tentang kabar baik bahwa mereka punya kesempatan kedua. Mereka punya second chance dalam kehidupan ini. Bahwa Yesus mati untuk hidup mereka. Bahwa mereka bukan hidup yang tidak berharga tapi hidup yang berharga. Kenapa? Karena Yesus sendiri yang mati untuk hidup mereka. Maukah engkau lakukan itu? Maukah engkau bekerja bersama-sama menggenapi visi ini? Maukah engkau bersama-sama mengerjakan visi yaitu 2030-300 building churches in our youth. Memenangkan jiwa sampai nanti baptisan massal. Can you imagine ada anak-anak muda yang apa? Yang dibaptis teman-temanmu ternyata orang-orangnya. Ternyata keluargamu, ternyata siapa saudaramu, ternyata keponakanmu, ternyata sepupumu. Yang mungkin kau bilang, mungkin kau gak sangka kalau mereka tuh aduh. Ya orang-orang yang bilang udahlah aku ini gak mau ke gereja, udahlah aku gak mau Tuhan-Tuhanan, udahlah gak mau agama-agamaan, udah aku agnostik aja, udah aku ateis aja, udahlah gak usah Kristen-Kristen, gak usah. Ternyata mereka lewat apa yang, lewat ketaatanmu, lewat apa yang kau bagikan, ternyata mereka terima Yesus. Ternyata mereka ngerasain Tuhan, ternyata yang mereka pikir, oh gak seru ya Kristen, gak seru ya. Ternyata mereka nangkap hatinya Tuhan, mereka jadi ngerti, oh ternyata Tuhan punya rencana yang terbaik. Yang aku pikir aku gak punya masa depan. Ternyata aku punya masa depan. Sebab aku punya Tuhan. Amin.
Amin. Maukah kita sama-sama sepakat, yuk sama-sama kita kerjakan. Sama-sama ya 2 minggu persiapan ini, yuk maksimal di dalamnya. Yuk sama-sama pikirkan, sama-sama doakan, sama-sama adopsi visi ini. Sama-sama kita kerjakan yang terbaik untuk Tuhan. Sebab Tuhan pantas dapat yang terbaik. Yang mau kasih dong tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya, dan sama-sama kita bangkit berdiri yuk. Thank you Roh Kudus buat firman-Mu. Hari ini kami minta roh kesatuan. Kami minta kami tangkap hatinya Tuhan. Kami minta Roh Kudus Engkau bekerja dalam hidup kami. Biarkan kami satu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, jadikan kami satu terlebih dahulu. Setiap CG-CG yang ada, setiap kelompok yang ada, pakai kami ya Tuhan. Kami tahu bahwa Tuhan Kau rindu persatuan, dan hari ini kami mau tangkap DNA ini. Kami mau tangkap hati Tuhan bahwa kesatuan menyenangkan hati Tuhan. Thank you ya Roh Kudus. Thank you ya Tuhan. Jadikan kami satu ya Roh Kudus. Mari sama-sama kita sembah Tuhan. Kami satu seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi, beritakan kasih-Mu. Mulailah dari kami lebih dulu, jadikan kami satu. Jadikan kami satu seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi, memberitakan kasih-Mu. Mulailah dari kami lebih dulu, jadikan kami satu. Jadikan kami satu seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi, memberitakan kasih-Mu. Mulailah dari kami lebih dulu, jadikan kami satu. Hari ini buka mata kita sejenak. Bolehkah kalian semua menghadap ke depan sebentar? I challenge you. Setiap anak-anak muda di tempat ini, maukah engkau terlibat dalam kegerakan ini? Maukah engkau bersatu, sepakat mengerjakan visi ini? I know, visi ini menyenangkan hati Tuhan. Can you imagine banyak anak-anak muda yang kenal siapa Yesus? Can you imagine orang-orang terdekatmu kenal siapa Tuhan, dibaptis, terima Tuhan, dapat kesempatan kedua dari Yesus? Maukah engkau jadi sarananya? Maukah engkau dipakai sama Tuhan untuk menyebarkan Injil, untuk memenangkan teman-temanmu? Bersatu hati di setiap CG-CG, terlibat. Maukah engkau terlibat di dalamnya? Visi ini besar. Tidak bisa satu orang, tidak bisa hanya CGL saja yang mengerjakan, tidak bisa hanya coach saja yang mengerjakan, tidak bisa hanya TL saja yang mengerjakan. Butuh setiap kita mengerjakan ini semua. Maukah kita kerjakan sama-sama sampai bumi penuh kemuliaan Tuhan, sampai Jakarta penuh kemuliaan Tuhan, sampai kampus-kampus dimenangkan, sampai sekolah-sekolah dimenangkan, sampai setiap anak-anak muda dimenangkan. Kota Jakarta, mau tahu seberapa besar kota Jakarta? Ada 10 juta penduduknya. Dan anak-anak muda itu jadi mayoritas di usia 12 sampai 30 tahun. Menurut bilangan research paling banyak di usia segitu. Maukah engkau melihat anak-anak muda yang bukan fokusnya ke clubbing, bukan fokusnya free sex. Di Instagram, di sosial media engkau ngelihat sendiri betapa iblis bekerja. Dan hari ini maukah engkau jadi tangan Tuhan, jadi kepanjangan tangan Tuhan. Kalau iblis gak berhenti bekerja, kita juga gak akan berhenti bekerja.
Kalau setiap mereka berfokus, yes, kasih tepuk tangan buat Tuhan. Moga kita hari ini jadi anak-anak muda yang mengesampingkan sedikit agenda pribadi kita, mengesampingkan sedikit keputusan pribadi kita, tapi mendahulukan kepentingan kerajaan Allah. Moga engkau terlibat di dalamnya, moga engkau bersatu di dalamnya. Sebelum kami pergi Tuhan, pakai anak-anakmu jadi satu. Kau yang mau terlibat, taruh di tanganmu di dadamu seperti ini. Jadikan kami satu seperti kerinduanmu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi Tuhan, memberitakan kasih-Mu. Pakai kami dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu. Jadikan kami satu seperti kerinduanmu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi, memberitakan kasih-Mu. Mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu. Mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu. Katakan mulailah dari kami. Kami lebih dulu. Jadikan kami satu. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Kami mengucap syukur buat firman Tuhan hari ini. Pakai kami Tuhan jadi satu kesatuan. Biarkan kami melekat sama Engkau, tubuh Kristus ini. Walaupun anggotanya berbeda-beda, tapi kami punya satu visi, satu tujuan. Kami tahu nilai tentang kesatuan, biarkan itu masuk dalam hati kami. Biarkan kami jadi anak-anak muda yang mahir bekerja sama, yang mudah diajak kerja sama dan terlibat dalam menggenapi visi Tuhan. Thank you Roh Kudus, thank you Tuhan buat firman Tuhan yang ada. Kami berdoa, mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan hari ini, Army of God, sama-sama kita angkat persembahan kita di hadapan Tuhan. Kami bawa persembahan kami. Biarkan ini jadi persembahan yang harum di hadapan-Mu. Biarkan Engkau pakai Tuhan persembahan rutin kami dan persembahan misi ini jadi pelebaran kerajaan-Mu. Kami mau ada gereja dibangun di Jakarta Selatan. Kami mau ada gereja dibangun di Bekasi atau di kota Bekasi. Biarkan Injil disebar sampai ke ujung kota Jabodetabek. Biarkan nama Tuhan dimuliakan, nama Yesus ditinggikan, salib-Mu ditegakkan, dan Injil diberitakan sampai ke kota-kota. Thank you Roh Kudus, Engkau yang bekerja. Terimalah persembahan ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan hari ini Army of God, angkat kedua tanganmu. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus yang akan menyertai-Mu dari hari ini sampai selama-lamanya. Dia akan dapati kau tetap setia karena kau mengasihi dan kau mengandalkan Kristus. Terimalah berkat yang terbaik ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Aku mengutus-Mu ke kampus-Mu, ke sekolah-Mu, kemana engkau berada, kau akan jadi terang dan garang. Terimalah berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Berikan tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita. Haleluya. Happy Saturday, God bless you. Silakan duduk kembali. Hai Auge, saya percaya pasti hari ini kita sangat terberkati dengan firman yang ada dan pastinya juga sepanjang ibadah hari ini. Sekarang teman-teman dipersilahkan untuk duduk kembali sampai mendapatkan arahan dari Asyar untuk meninggalkan ruang ibadah. Sambil menunggu arahan dari Asyar, teman-teman juga dapat mempersiapkan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Dan begitu juga untuk teman-teman yang baru pertama kali join di ibadah ini. Kalian juga bisa sambil mengisi form Connect Me yang ada. Setelah itu, persembahan dan form Connect Me dapat teman-teman masukkan ke dalam setiap kotak-kotak yang telah disediakan. Sekian informasi dari kami. Stay healthy, see you next week, and God bless you.